logistik perang Jepang di Indonesia. Maju, tunjukin. Maju. Nah, Ini Ibu. petanya, Ibu. Nah, oke, mundur. Jadi Ibu boleh pause kalau Ibu mau lihat secara detail. Oke, jadi Yang kita pertama akan menjelaskan. Jadi yang pertama sebelum kita masuk di jalurnya, kita lihat kronologinya terlebih dahulu. Maju ke sini. Dapat jawaban tersebut. Hah? Pada saat zaman Jepang, Oke, saat zaman berarti tersebut, silakan. jadi pada saat zaman Jepang sedang melakukan pembangunan infrastruktur untuk eksploitasi, sehingga Jepang melakukan para penduduk lokal Indonesia dan mengambil ribuan penduduk untuk dijadikan Romusa. Dikarenakan banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jepang, membuat mereka memerlukan jalur untuk memperbanyak distribusi para Romusa, dan karena kondisinya juga sedang berperang, karena memerlukan jalur-jalur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang Oke. pertama, Sudah. Oke, jalur langsung dibuka. oh, Oke, langsung. Sini Karen, coba kemari. Oke, Ibu. Jadi yang pertama yaitu jalur yang ada. Terang akan men-highlight 3 jalur. Jadi 2 jalur kereta sama 1 jalur laut. Nah, jalur yang pertama itu ada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Nah, jalur pertama itu adalah jalur kereta api Saketi Baya. Nah, di situ Romusha dikirimkan untuk ke proyek-proyek Jepang seperti yang ada dari Saketi dan Baya. Begitu pula sebaliknya dari Baya ke proyek Saketi. Nah, juga bagi logistiknya mereka kebanyakan mengirimkan dominan batu bara dan juga perlengkapan perang dan hasil tambang lainnya. Nah, pada bagian Sumatera, tepatnya di Kepulauan Riau, di Pekanbaru, dan juga pada saat itu masih ada Provinsi Sumatera Tengah. Jadi itu di Muaro. Itu sekarang tempatnya itu di pertengahan Jambi dan juga Sumatera Barat. Nah, di Pekanbaru sendiri seperti di Saketi Baya, mereka mengirimkan para romusha ke tempat proyek yang ada di Pekanbaru ataupun di Muaro. Nah, di Pekanbaru sendiri jalannya juga cukup sama logistik yang dikirimkan, yaitu ada batu bara, perlengkapan militer, dan hasil tambang lainnya. Nah, untuk romusha lainnya ada juga yang dikirimkan ke luar negeri, yaitu seperti Thailand. Nah, ini jalur lautnya ini Ibu kita pisah karena sesuai request Ibu dipisah. Nah, jadi ini dari Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta, di Batavia, romusha itu dikirimkan. maaf Ibu, ada gangguan iblis tadi Ibu. Dikirimkan ke Thailand di sini ya Ibu ya. Ini Kamboja, ini Vietnam, ini Kamboja Ibu. Oke, ini Thailand di tengah. Nah, itu mereka ke Thailand untuk melakukan dikirimkan lagi oleh Jepang. Oke, sudah. Lanjut ke analisis sebab akibat. Geren. Oke, pegang. Ibu kalau mau lihat ada di sini tapi terlalu kecil ya Ibu ya. Ini, Makanya sabar. Nah, itu Ibu pause atau SS atau terserah. Nah, Garen langsung bacakan di draft. Di kamera. Nah, sudah. Kak, kita Tuh, apa ini? mana kok terus? Maju. Nah, sini Gera. Nah. Baca Garen sebab Ya nggak akibat. apa-apa begitu. Kepalanya kecil sekali. Sebab akibatnya Garen. Oke, jadi untuk analisis sebab dan akibat, peristiwa ini disebabkan karena Jepang sendiri membutuhkan logistik dan pembangunan infrastruktur yang banyak seperti jembatan, kereta api, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Jepang mengambil tenaga kerja dari masyarakat Indonesia untuk dijadikan romusha yang melakukan kerja paksa tanpa ada imbalan. Mereka dipekerjakan jauh dari kampung halaman mereka, bahkan sampai ada yang dikirimkan ke luar negeri seperti ke Thailand. Dan dampaknya pada rakyat Indonesia adalah rakyat mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi sebagai tenaga kerja, sehingga hal ini menyebabkan banyak romusha yang mengalami kematian akibat kerja berat dan kekurangan kebutuhan pokok karena kerja tanpa imbalan.
Peristiwa tersebut memberikan dampak berupa faktor untuk memperkuat tekad bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga dalam menghargai HAM dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Udah? Oke. Lanjut ke refleksi. Untuk refleksi kami, pelajaran yang bisa kami petik dari peristiwa ini dan juga sikap yang harus dilakukan oleh generasi muda, yaitu kita belajar bahwa untuk terus mengingat tentang pentingnya nilai kemanusiaan serta pelindungan terhadap HAM terhadap sesama kita manusia. Sebagai generasi penerus, patutlah kita untuk menghargai percapaian atau kemerdekaan yang digapai dengan banyak pengorbanan dari mereka yang telah berjuang dan juga kita patut menjaga persatuan dan kesatuan nasional serta memastikan setiap keputusan pemerintah dapat menjaga kesejahteraan setiap rakyat agar peristiwa kelam itu tidak terulang kembali. Oke. Bener. Ya, Stop. izin ulang. Terima kasih dulu. Sekian. Bilang terima kasih sudah Begini. Sekian dari terima kasih sensei. Terima kasih sensei. Oke. Sudah bagian jawab. Sekian dari kami. Terima kasih. Arigato Oke, sensei. gitu ya. Arigato. Sekian dari kami. Arigato. Arigato sensei. Izin. Safe flight ibu. Wih, ibu mau nonton ini